Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan duduk, Azza. Apa kabar sekarang, Azza? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Azza sekarang udah duduk dengan nyaman? Sudah, Bu. Udah tenang rasanya? Atau kita perlu pindah ke tempat lain? Sini aja, Bu. Sini aja. Udah nyaman ya? Nah, sebelumnya Azza udah tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelumnya Azza udah kenal sama Ibu? Belum. Nah, perkenalkan Ibu Tia. ya, kan tahu itu Azza. Nah, karena Azza di kelas Kelas 77. 77 ya, Ibu seringnya masuk di kelas 76. Jadi 77 Ibu juga ada masuk kemarin itu kan? Nah, Azza tahu kan kenapa Ibu panggil di sini? Tahu, Bu. Untuk apa? Tuh nanya masalah. Masalah cutting kemarin ya. Iya. Nah, sebelumnya Azza tahu kegiatan ini apa? Kegiatan konseling individu. Nah, dalam konseling individu ini Azza udah tahu sebelumnya apa konseling individu? Enggak. Sudah pernah konseling individu? Belum. Nah, dijelaskan ya. Nah, jadi konseling individu ini kegiatan yang dilakukan oleh guru BK seperti Ibu ini dan Azza sebagai kliennya. Nah, Azza sebagai siswa sebagai klien. Ibu sebagai guru BK untuk kegiatan konseling individu ini tujuannya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Azza alami. Nah, nanti kita bersama-sama mencari solusi tersebut. Dalam kegiatan konseling individu ini kita akan melakukannya selama 40 menit. Nah, dalam 40 menit ini Ibu harapkan untuk Azza bisa terbuka dengan Ibu. Nah, karena di dalam konseling individu ini kita akan ada azas. Kita ada azas yang mana yang pertama itu azas kerahasiaannya. Jadi sehingga apapun yang nanti Azza bahas di dalam konseling individu ini, Ibu akan merahasiakannya. Nah, kecuali permasalahan yang Azza lakukan itu akan merugikan orang lain atau menyebabkan diri Azza berbahaya. Jadi itu bisa nanti ditindaklanjuti selanjutnya. Itu gunanya untuk konseling individu itu. Nah, sampai di sini Azza paham apa itu konseling individu? Boleh Azza jelaskan lagi? Apa tadi konseling individunya? Nah, yang seperti Ibu katakan tadi, konseling individu itu kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dengan klien untuk mengatasi permasalahan yang sedang klien lakukan atau Azza alami. Nah, itu tujuan dari konseling individu itu untuk mengatasi permasalahan Azza. Nah, sampai di sini kira-kira dari permasalahan Azza kemarin itu tingkat permasalahannya 1 sampai 10? 5, Bu. 5. Nah, Ya. Nah, kira-kira Azza, permasalahan Azza tingkat permasalahannya berapa? 1 sampai dari 10? 9, Bu. 9. Nah, berarti tingkat permasalahan Azza ini cukup urgent ya untuk kita selesaikan ya. Nah, untuk itu Azza mau ke tahap selanjutnya? Sudah siap? Nah, Ibu mau lihat dulu bagaimana tangan Azza yang ini. Ini Azza menggoresnya di mana? Di sekolah, Bu. Di kelas. Kelas berapa? 77. 77. Dengan siapa? Teman, Bu. Dengan teman. Siapa temannya? Raisa. Raisa. Nah, sebelum Azza mengiris tangannya itu, apa yang Azza pikirkan? Apa yang terpikirkan? Coba Azza reflect kembali pikiran Azza yang kemarin. Ketika Azza mau membuat goresan itu, apa yang sedang Azza pikirkan? Enggak, sebenarnya niru kawan, Bu. Azra. Hah? Niru Azra
Sebelumnya belum pernah kayak kalau ibu. Nah, karena lihat Azra, jadi Azza Ingin coba lah bu. penasaran. Iya. Terus bagaimana Azza di kelas itu? Barengan ngirisnya atau bagaimana? Barengan bu sama Raisya. Barengan. Nah, di saat Azza mengukir ini, nah sebelumnya ibu tanya dulu, teman dekat Azza siapa? Azira bu. Oh, Azira. Di kelas sama Azira aja? Enggak. Satu kelas Azza sama Azira? Iya satu kelas bu. Terus Azza, di saat Azza mengukir menyayat-nyayat tangan ya, itu tuh di saat itu yang Azza pikirkan tadi adalah Azza Penasaran. ngikut-ngikut teman, ya kan? Karena melihat teman, Azza ikut-ikut bu, gitu ya. Nah, terus apa yang Azza bayangkan di saat melihat teman seperti itu? Kenapa ada timbul perasaan Azza untuk meniru? Penasaran sih itu Pak Nah, Aras. berarti rasa penasaran ya. Nah, dari rasa penasaran itu, kira-kira menurut Azza baik atau tidak? Enggak bu. Dalam terus kenapa Azza lakukan? Ayo, kenapa Azza lakukan? Mau coba bu Aras. Nah, setelah Azza coba, kan tadi Azza mau mencoba tuh. Setelah Azza coba, bagaimana rasanya? Sakit bu. Sakit. Azza merasakan di saat diiris-iris dengan jarum. Pakai apa Azza? Kaca Ya Allah, pakai kaca. Kacanya dapat dari mana? dari jalan. Dari jalan. Jalan di mana? Dan ke rumah bu. Tuh bawa ke sekolah. Itu Azza lakukan sekali atau dua kali? Sekali bu. Dua kan? Sekali? Hmm. Ayo matikan kaji. Nah, tadi Azza mengatakan Azza melakukannya satu kali. Coba lihat ibu lagi tangannya. Nah, ini Azza mengatakan tadi satu kali. Satu kali yang Azza maksud gimana? Soalnya ibu melihat di sini banyak goresan-goresan di tangan Azza. Itu Azza melakukannya di hari yang sama atau di hari esoknya Azza ulangi lagi? Ulangi lagi bu. Ulangi lagi. Nggak, berarti Azza nggak merasakan sakit di sini. Sakit bu. Coba ceritakan sama ibu bagaimana ketika Azza menggores itu. Bisa Azza replaykan lagi bagaimana Azza menggores, terus bagaimana reaksi di diri Azza di saat menggores gitu. Kita mengurus tuh pagi bu. Sakit kan? Sakit kan? Nah, itu perbuatan Azza itu termasuk kepada ham, dimana itu tindakan yang melukai diri sendiri, termasuk menggores-gores tangan. Contohnya itu juga seperti kita minum obat-obatan. Azza ada minum obat-obatan terlarang? Enggak bu. Enggak? Ada ketergantungan obat-obatan? Enggak kan? Nah, jadi itu suatu hal yang tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, di saat Azza menggores-gores itu tadi kata Azza sakit kan? Nah, di saat rasa sakit itu Azza tetap menggores tangan? Iya? Nah, bagaimana? Kenapa di saat kan Azza udah tahu tuh sakit, tapi terus Azza gores? Coba ceritakan ke ibu. Jadi ceritakan ke ibu, kan Azza tadi ngatakan sakit bu di saat digoreskan. Sedangkan satu kali saja sakit, apalagi sebanyak itu kan? Nah, bagaimana reaksi Azza di saat itu? Di saat menggores-gores itu? Apakah dengan tawakah menggores tangannya atau dengan apa? Biasa senyum bu. Biasa aja. Dengan rasa sakitnya ditahan? Iya tahan. Ditahan. Terus kira-kira apa yang Azza pikirkan? Apa perasaan Azza di saat tangan Azza iris-iris gitu? Bagaimana?
perasaan Azza di saat tangan Azza iris-iris itu? Sebenarnya sakit bu. Sakit. Nah, apakah ada teman yang memaksa Azza melakukan itu, atau kondisi di lingkungan yang membuat Azza tidak nyaman? Tak tahu. Nah, yakin cuma mengikut-ikut teman, atau ada masalah dari keluarga yang Azza simpan? Tak ada bu. Yakin Azza? Iya. Yakin. Nah, berarti Azza melakukan itu dengan sadarkah atau tidak? Dengan sadar ya. Nah, berarti Azza melakukan dengan sadar. Dan Azza tadi juga mengatakan ke ibu kalau Azza melakukannya itu sakit, tapi Azza tahan. Tadi ibu sudah mengatakan kalau perbuatan itu adalah menyakiti diri atau self harm. Jadi itu suatu hal yang menyakiti diri sendiri. Di saat kita menyakiti diri sendiri, Azza merasa nyaman atau tidak? Enggak. Tidak. Terus kenapa Azza lakukan? Kenapa? Karena kawan Masih karena penasaran kah? Karena teman maksud Azza bagaimana? penasaran bu. Kawan panjang lebih panjang. Kawan mimpi panjang. Azza tadi mengatakan kalau hal itu sakit untuk Azza. Nah, ibu tanya lagi, Azza yakin tidak ada permasalahan? Yakin? Yakin. Yakin itu hanya karena penasaran aja? Nah, ibu tanya dulu, penasaran seperti apa yang Azza rasakan sehingga Azza menggores tangan sebanyak itu? Penasaran seperti apa? Rasa penasaran. Misalnya Azza melihat temannya itu, ini nggak merasa sakit loh bu, gitu. Ibu kayak seru. Kayak seru gitu. Serunya siapa yang nampak di Azza? Azra bu. Azra. Azra lihat tuh mangannya sedang mapan tangan itu. Jiwanya acok begitu bu. Acok ya tuh. Dari SD. Kalau Azza Baru SMP bu. baru SMP kok, yakin ini sekali mencoba baru? Iya. 2 hari bu. 2 hari. Selasa Rabu. Hari Selasa sama hari Rabu kemarin? Iya. Hari Selasa itu di jam pembelajaran atau bagaimana Azza? Selasa di rumah, Rabu di sekolah. Selasa di rumah nggak kelihatan sama orang tua? Enggak. Lagi surang di rumah bu. Lagi surang Azza di rumah. Abis itu di kelas nggak nampak ada guru? Enggak, pas jam istirahat bu. Pas jam istirahat. Nah, ibu ulangi lagi, tadi kan Azza bilang tuh rasa penasaran bu, iya kan? Rasa penasaran sehingga membuat Azza ikut-ikutan ingin merasakan. Nah, Azza tahu tadi rasanya itu sakit. Nah, tahu rasanya sakit, tapi Azza lakukan terus. Kan Azza sudah menggores tangan tuh. Terus kenapa Azza masih terus melakukan? Kan rasa penasarannya dari goresan pertama itu udah terasa kan? Penasaran, oh seperti ini rasanya, iya kan? Iya kan, kalau kita udah mencoba kan kita penasaran tadi tuh. Kita coba sekali. Berarti kan kita udah tahu rasanya. Terus bagaimana? Kenapa Azza ulangi lagi? Kenapa? Waktu itu pakai jarum bu. Tuh nak terasa ulang kayak kacau. Oh, karena di hari Selasa Azza pakai jarum. Di hari Selasa pakai kaca. Terus bagaimana perbedaan pakai jarum dengan kaca? Jarum enggak apa dulu bu, enggak tajam. Jarum nggak tajam dong. Jadi Kacau. Baru mau jajak gitu. kalau jarum nggak tajam dong, jadi rasa sakitnya yang apa atau Pak? Jarum. Apa yang menyebabkan Azza berpindah ke kaca gitu? Jarum merah sih bu. Jadi, Kalau jarum merah sehnya nggak terasa sakitnya, nggak terasa pas menggores dong. Atau merah sih. terlampau terasona sakitnya kalau jarum daripada kaca. Kacau bu. Serius. Kaca lebih sakit. Iya. Terus kan Azza pertama tuh pakai jarum. Habis pakai jarum karena dia tidak terlalu merah bana, ya kan? Nggak terlalu merah nyodoh. Tuh Azza pakai Kacau. kaca.
iya kan? Nah, di saat Aza memakai jarum dan kaca, berarti kan dua goresannya, iya kan? Seharusnya itu dua. Atau di saat Aza menggores dengan jarum itu berapa goresan? Segetek bu. Tulang kayak kacau banyaknya. Berapa goresan kira-kira? Coba Aza bayangkan lagi. Bisa bayangkan lagi berapa goresan yang Aza buat di hari Selasa itu? 10 gores. 10 gores. 10 goresan tidak terasa. Enggak. Boleh Ibu lihat mana goresan yang 10 itu? Kok bu yang ketek? Yang mana? Bu ketek. Yang kecil-kecil ini. Ini yang panjang kayak kacau. Yang mbak panjang? Kayak kacau. Oh, jadi Aza kan udah Aza gores dengan jarum. Habis itu yang goresan dengan jarum Aza gores lagi dengan kaca. Iya begitu? Iya bu. Nah, tadi Aza sudah ikut tanya bagaimana apa perbedaan dengan kaca dengan jarum. Coba jelaskan lagi. Apa perbedaannya rasanya di saat Aza kan tadi penasaran tuh karena dengan jarum ndak keteknya bu tegoresnya ya kan. Nah, terus Aza pakai itu kan kaca kan, iya kan? Nah, Aza senang memakai jarum atau pakai kaca? Kacau bu. Kaca, alasannya apa? Enggak. Ibu jarum bu. Jarum. Kacau sakit. Dengan kaca berapa goresan yang Aza lakukan? Banyak bu. Banyak. Tapi Aza tadi mengatakan ke ibu kalau dengan kaca sakit. Terus kenapa Aza lakukan dengan banyak goresan? Biar panjang bu. Biar panjang. Tapi Aza tahu tadi sakit. Seharusnya tindakan Aza bagaimana? Tadi kan Aza tahu tuh dengan jarum sakit bu, dengan kaca sakit bu. Terus bagaimana tindakan Aza? Kan sekarang Aza udah tahu tuh apa yang Aza lakukan itu menyakiti Aza, ya kan? Menyakiti Aza. Nah, tindakan Aza untuk selanjutnya apa? Apa? Tindakan Aza kan Aza tahu tuh tangannya tergores sakit. Tindakan Aza ke depannya akankah Aza mengulanginya lagi atau tidak? Enggak bu. Yakin? Oh, tadi ibu dengar juga Aza mengatakan penasaran. Berarti rasa ingin tahu Aza tinggi ya? Iya bu. Iya kan? Nah, Aza tahu apa dampaknya untuk diri Aza? Di saat Aza menggoreskan tangan Aza itu, Aza kepikiran nggak apa dampaknya? Apa dampaknya untuk diri Aza? Coba jelasin ke ibu. Dampak. Apa dampaknya ke diri Aza? Tadi Aza mengatakan ada sakit bu. Terus apa lagi dampaknya ke Aza? Bu, aku bekasnya lama hilang bu. Nah, bekas lama. Tangan kita yang mulus di awal sekarang udah ada bekas dari itu goresan-goresan tadi. Itu tidak akan pernah hilang. Nah, itu akan teringat sampai Aza nanti besar, pasti kebayang itu, iya kan? Karena Aza mandi pasti lihat tangan kan? Iya kan? Di saat kita mau pergi aja lah, kita pakai home body, ya kan? Nah, lihat tangan, yes. Ini bekas dari. Nah, kalau seandainya Aza tidak menyayat tangan kemarin, pasti Aza akan Nggak ada bekas. Iya. Berarti Aza tidak tahu ya apa dampak yang Aza lakukan di saat itu? Nggak tahu kan? Berarti Aza coba-coba aja terus. Masa-masa Aza sekarang adalah masa untuk mencari jati diri Aza yang sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah, kalau seandainya di saat menyayat-nyayat tangan itu kemarin Aza tahu dampaknya, Aza pasti tidak akan melakukannya kan? Enggak bu.
Berarti capek hilang. disangkut capek hilangnya kan. Nah dari rasa penasaran tadi kan, iya kan, dari rasa penasaran Azza tadi, nah ternyata lama hilangnya. Nah jadi kan lama hilangnya tuh berarti kan akan membekas dalam diri kita kan, iya kan. Nah jadi kalau Azza pikir-pikir apa dampaknya untuk diri Azza? Tadi kan kata Azza sakit bu, hilangnya lama bu, terus apa lagi dampaknya? Tadi orang tua Azza juga dipanggil kan? Iya. Nah kira-kira tujuan orang tua Azza untuk mengantarkan ke sekolah ini apa? Kan Azza dari rumah nih diantar ke sekolah. Tujuan orang tua Azza apa? Biar belajar nggak enak di sekolah. Ya biar Azza bisa belajar baik-baik di sekolah. Tujuan Azza dari rumah ke sekolah apa? Belajar bu, itu sobok jangan. Belajar dan sobok jokawan. Sobok jokawan untuk melakukan hal itu? Enggak. Terus? Cerita ya bu. Untuk bercerita tentang kehidupan kita, tentang pelajaran di sekolah, iya kan? Nah, kan Azza tadi udah tahu tuh, belum tahu kan dampak dari perilaku Azza itu, iya kan? Nah, tadi udah ibu katakan, tadi Azza mengatakan sakit bu, abis itu bekasnya kan lama hilang bu, iya kan? Nah, dari bekas yang lama hilang itu pasti akan jadi kenangan untuk Azza, dan juga tadi orang tua dipanggil ke sekolah. Nah, sehingga itu adalah sebuah dampak untuk diri Azza dari perbuatan Azza tadi. Nah, kira-kira dampak itu mengganggu Azza nggak untuk kedepannya? Iya kan? Kira-kira di saat, coba Azza bayangkan lagi di saat tadi Azza belum tenang ya, belum fokus dengan ibu ya. Atau coba dulu tarik nafasnya, tarik nafasnya pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan. Azza ikuti apa yang ibu katakan, tarik nafas pelan-pelan, tahan, lepas, tarik nafas. Azza pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tarik, coba tarik pelan-pelan. Belum lihat ibu Azza menarik, tarik nafasnya pelan-pelan, tahan, lepaskan. Nah, udah sedikit lega? Udah? Bisa ibu lanjutkan? Nah, kan tadi Azza tuh mengatakan, oh iya bu, ada rasa penyesalan nggak kira-kira dari Azza? Nah ibu. Kira-kira penyesalan seperti apa? Apa? Coba Azza ceritakan ke ibu. Rasa penyesalan seperti apa Azza? Menyesal masuk ruang BK tuh bu. Menyesal masuk ruang BK. Kok ke ruang BK? Azza kan tadi permasalahan Azza dengan tangan Azza. Kan sebenarnya ini permasalahan Azza dengan diri Azza. Nah, guru BK sebagai melihat tingkah laku itu berarti Azza sudah melakukan suatu hal yang menyakiti diri Azza. Karena guru BK-nya sayang ke Azza, maka Azza dipanggil ke ruang BK untuk diatasi permasalahan Azza. Nah, jangan menyesal karena masuk ruang BK. Berarti Azza tidak menerima, tidak bertanggung jawab dengan apa yang Azza lakukan, iya kan? Kalau seandainya Azza bertanggung jawab dengan apa yang Azza lakukan, maka Azza akan berani untuk menghadapi, bertanggung jawab dan akan bertanggung jawab akan dari tingkah Azza kemarin itu. Tidak menyesal karena masuk BK, karena itu suatu perubahan untuk diri Azza ke depannya, iya kan? Nah, itu kan suatu perilaku penyimpangan yang Azza lakukan. Umpamanya perilaku yang salah suai, perilaku yang salah yang sudah Azza lakukan. Nah, itu perlu diperbaiki. Nah,
Untuk Azza memperbaikinya, apakah Azza sudah menemukan solusinya atau sudah pernah mencoba untuk memperbaikinya? Bagaimana cara Azza memperbaikinya? Nggak ulang ya Bu. Nggak ngulang? Nggak ngulangnya seperti apa kira-kira Azza? Kira-kira Azza nggak ngulang seperti apa yang Azza maksud? Ulang itu Bu, niru kawan itu. Nggak ngulang meniru kawan. Nah, kan di sini Azza mengatakan karena saya meniru teman Bu, berarti Azza berperomankan diri Azza ke orang lain, iya kan? Seharusnya yang mengendalikan diri kita ini siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang harus mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Sehingga kalau kita mengendalikan orang lain, sehingga kita terjerumus ke hal yang buruk atau tidak baik untuk diri kita. Karena kita belum bisa untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, di saat Azza dipanggil kemarin tuh ke ruang BK, apa perasaan Azza? Cemas Bu. Cemas? Cemasnya kenapa? Cemas. Orang tua ini dipanggil Bu. Orang tua dipanggil terus? Tuh kan berang di rumah. Kami berang di rumah. Itu kan berang Azza patang di rumah di orang tua. Bagi cak sama Azza patang? Nggak usah niru kawan. Nggak usah niru kawan sama terus Gara-gara niru kawan kayak ku jadi. nggak perlu niru kawan sama lo. Nah, kan Azza tahu tuh permasalahan Azza itu adalah tingkah laku yang salah sesuai. Nah, salah sesuai itu adalah pemikiran yang salah yang perlu untuk Azza perbaiki, ya kan? Nah, pikiran dia Azza kan kemarin itu tuh penasaran dengan sayatan-sayatan itu kan. Nah, seharusnya Azza berpikir lagi ke arah yang positif. Kalau seandainya saya mengiris-ngiris tangan, saya akan bagaimana, ya kan? Nah, tadi Azza juga bilang orang tua saya marah Bu. Itu merupakan suatu apa? Suatu dari apa? Dari perbuatan Azza. Nah, dari sana apakah Azza mengakui kalau itu perbuatan Azza itu salah? Iya. Salahnya dari segi apa? Saya jelaskan. Salahnya dari segi apa? Tadi juga udah ibu bilang tujuan Azza ke sekolah ngapain? Belajar sekolah dengan baik, iya kan? Harapan orang tua kan? Iya kan? Harapan ingin anaknya menjadi sukses diantarkanlah oleh orang tua ke sekolah sehingga orang tua memiliki harapan besar untuk Azza, iya kan? Memiliki harapan besar untuk anak bisa menjadi sukses dan lebih dari orang tua. Nah, dari sana dari Azza tahu itu perbuatan Azza salah, apa bentuk perbaikan diri yang telah Azza lakukan? Ya. Misalnya seperti Azza tahu itu salah, berarti Azza untuk kedepannya harus begini Bu, harus begini Bu, atau bagaimana? Ayo Azza. Kedepannya nggak ngulang Bu. Nggak ngulangi lagi terus. Apa lagi? Niru kawan ke Nggak niru kawan. Wah, bagus. Itu suatu tindakan yang sudah bagus, yang sudah Azza lakukan. Ibu sangat senang dengan apa yang sudah Azza lakukan itu untuk perbaikan diri Azza. Nah, di saat
Azam melakukan mengiris-iris tangan ini, Azam adalah melakukan suatu tindakan yang menyakiti diri Azam. Apakah Azam mengetahui itu? Ya kan? Iya. Itu merupakan suatu tindakan yang menyakiti diri sendiri. Nah, tindakan yang menyakiti diri sendiri ini, bagaimana Azam seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik? Rajin belajar, Bu. Rajin belajar. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan tuh perbuatan yang Azam lakukan itu adalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Nah, bagaimana untuk Azam supaya tidak melakukan hal ini lagi? Sudah ada Azam lakukan? Ada apa? Tadi berjanji tidak akan mengulangi lagi, berusaha untuk belajar dengan baik. Nah, itu dari perbuatan yang sudah Azam lakukan itu menyakiti diri Azam. Nah, selanjutnya Azam harus bisa atau berusaha untuk mencintai diri sendiri. Apakah Azam mencintai diri Azam sendiri? Terus kenapa Azam menghiris tangan? Itu artinya Azam belum mencintai diri sendiri. Kalau kita mencintai diri sendiri, seharusnya bagaimana Azam? Tidak menyakiti diri sendiri. Supaya kita tidak masuk lagi kepada perbuatan salah suai atau sepaham ini yang menyakiti diri kita sendiri. Nah, kita perlu banyak belajar dengan lingkungan juga bisa. Nah, pokoknya di saat Azam ingin melakukan suatu tindak. Nah, Ibu tanya dulu, sebelumnya Azam sholat, agama Azam apa? Islam, Bu. Islam. Ada sholat? Tidak. Tidak. Kenapa? Asuk lupa, Bu. Sering lupa. Sebaiknya Azam bagaimana? Sholat. Sholat. Sebaiknya sholat. Nah, untuk kedepannya Azam bisa memperbaikinya. Jangankan untuk sholat sunnah, untuk sholat 5 waktu saja dulu, iya kan? Bisa untuk Azam lakukan. Nah, itu suatu tindakan untuk kita mencintai diri kita sendiri, karena kita mencintai pencipta kita, iya kan? Kalau kita mencintai pencipta kita siapa? Allah. Maka kalau kita mencintai Allah, maka perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu tidak akan Allah biarkan untuk terjadi ke dalam diri kita, itu utamanya dalam kehidupan kita, iya kan? Nah, kalau seandainya kita tidak sholat, otomatis kita jauh dari pencipta kita. Di saat kita jauh dengan pencipta kita, kita akan kehilangan arah. Nah, jadi itulah hal pertama yang bisa untuk Azam coba dulu untuk diri Azam, untuk Azam bisa mencintai diri sendiri. Nah, nanti dari sana Azam bisa banyak bersyukur, iya kan? Nah, dengan nanti kita banyak ibadah, sholat, ya kan? Nah, di saat kita merasakan kegelisahan, atau di saat Azam melakukan iris tangan itu pas isomah atau istirahat? Isomah, Bu. Isomah lagi, berarti Azam dengarkan azan, dengarkan. Nah, berarti Azam kemarin itu ada yang membisikkan ke Azam, ya udah nggak usah sholat, iris tangan, berarti itu setan buruk yang mendampingi Azam, iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bagaimana Azam? Ulang, Bu, tuh rajin belajar. Rajin belajar. Tadi apa kata Ibu tadi lagi? Utamakan Sholat. mencintai diri kita dulu. Cintai diri kita dulu. Bagaimana kita belum cinta dengan diri kita? Bagaimana kita mau belajar dengan baik? Iya kan? Oh, ada cinta dengan diri wado. Tujuan itu nak tahu do. Kira-kira apa? Cita-cita Azam apa? Poluan. Nah, poluan lagi cita-cita Azam. Nah, dari cita-cita itu Azam harus banyak berdoa. Dengan berdoa kita harus berusaha.
dan insya Allah apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai itu akan terwujudkan, ya kan, dengan baik. Nah, ibu harap dengan Azza. Nah, Azza di saat Azza melakukan suatu hal yang buruk nih, kira-kira Azza melarikan diri ke apa? Misalnya ke olahraga kah? Ke menggambar kah? Bikin jurnal kah? Bagaimana? Apa biasanya Azza lakukan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk Azza lakukan? Misalnya Azza lagi stres banget nih, tekanan banyak banget bu, tugas banyak banget bu, orang tua nuntut ini bu, gitu kan. Nah kan tekanan dalam diri kita tuh kan, emosi kita sedang tidak terkendali, kondisi kita sedang tidak terkendali kan. Nah apa yang Azza lakukan? Ngajak ngumpul ya kawan. Nah, berbicara dengan teman, nah itu suatu hal yang sudah positif untuk Azza lakukan, sudah bagus untuk Azza lakukan. Nah selanjutnya, tapi di saat itu kan teman tidak selalu membawa kita ke arah yang baik, sehingga Azza harus bisa mengkondisikan atau mengendalikan diri untuk berbaik dan berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman, sehingga Azza tidak mudah terpengaruh oleh teman, iya kan? Nah, apapun yang kita lakukan itu, yang diri kita harus bisa mengendalikannya. Kita harus bisa mengendalikan diri kita itu. Jangan sampai kita dikendalikan teman. Karena kita selalu ikut-ikut teman, kita dikendalikan sama teman. Sehingga kita mudah dibawa. Nah, semoga dengan ini Azza bisa untuk menjadi pribadi, kan sekarang Azza sudah menjadi pribadi yang baik. Untuk kedepannya semoga Azza bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga harapan orang tua Azza, harapan Azza untuk sekolah dan bisa mencapai cita-cita yang baik, masa depan yang cerah, iya kan? Nah dengan cara Azza apa tadi? Coba Azza, apa yang poin-poin yang bisa Azza simpulkan dengan pelaksanaan konseling kita ini? Solusi yang sudah Azza lakukan tadi dan solusi yang ibu berikan ke Azza, apa yang Azza dapatkan? Sholat Ya dengan sholat, ya bagus. Apalagi terus? mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri seperti apa Azza? Sholat tadi buat tuh enggak Ya tidak menyakiti diri sendiri, bagus Azza. Apalagi Azza? Apalagi Azza? Dengan melakukan hal-hal yang positif, misalnya kayak Azza membuat jurnal harian. Misalnya di saat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita Jumat ya, kita sampai Jumat. Nah hari Sabtu kita ada waktu untuk istirahat, belajar, atau kita main dengan hewan kesenangan kita. Hewan kesenangan Azza apa? kucing. Nah kucing, bisa kan kita kalau di saat ada tekanan, ada emosi dalam diri kita bisa kan bermain dengan kucing, iya kan? Untuk menghibur diri kita kan, tanpa harus menyakiti diri kita sendiri kan? Nah, itu suatu hal yang bisa, hal-hal positif yang bisa untuk kita lakukan di saat kita ada tekanan, ada pengaruh-pengaruh buruk dalam diri kita harus bisa mengendalikannya ya, ya Azza? Ya, Bu. Nah, dari konseling ini, apakah Azza merasakan senang? Senang. Tadi kan Azza mengatakan permasalahan Azza dari 1 sampai 10 itu 9. Nah, kira-kira Azza setelah melakukan konseling ini, perasaan Azza terhadap permasalahan Azza berapa persen dari 1 sampai 10? Nah, alhamdulillah berarti ada perubahan ya Azza, dari yang awalnya 9 sekarang udah menurun ke 5. Nah dalam konseling ini kita juga
bisa melakukan konseling selanjutnya kalau Aza membutuhkan ibu, ya. Aza bisa mencari ibu lagi ke ruang BK dan menentukan kapan kita akan melakukan konseling lagi. Ibu akan bersedia saja untuk Aza bercerita dengan ibu untuk melakukan konseling, ya. Nah, ibu harap semoga dengan kejadian ini Aza bisa mengambil hikmahnya, ya. Nah, kita akhiri konseling kita hari ini, ya. Karena waktu kita sudah habis, tadi ibu mengatakan 40 menit, ya. Oke, terima kasih ya Aza atas waktu yang sudah waktu Aza udah mau ke sini dan bercerita dengan ibu, oke? Oke, boleh kembali lagi ke kelas.